Sudah terdengar, dokter? Oh, sudah terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan menyampaikan materi kuliah ya. Ini semester berapa ya? Semester 6, dokter. Blok 6. Iya, Blok 6, dokter. Judulnya yang dikasih ke saya itu tentang resusitasi dan intubasi ya. Itu ya. Benar, dokter. Cuma maksud saya resusitasi, intubasi itu semua adalah prosedur atau suatu tindakan medis gitu. Jadi saya akan sampaikan dulu apa latar belakangnya, maksudnya pada kondisi apa kita melakukan prosedur medis tersebut gitu ya. Karena resusitasi dan intubasi itu adalah suatu tindakan medis. Jadi kalau misalnya hal praktisnya mengenai tindakan tersebut, saya rasa mungkin itu nanti kan ada kayak semacam life skill-nya ya, kayak PhD segala macam. Nah, ini saya akan jelaskan dulu kondisi yang melatar belakangi kenapa kita bisa melakukan prosedur tersebut gitu, sampai melakukan prosedur medis tersebut, yaitu resusitasi ataupun intubasi. Jadi itu termasuk ke dalam manajemen, kayaknya ada salah tulisan, manajemen atau tata laksana kegawat daruratan pada bayi dan anak. Jadi prosedur medis resusitasi dan intubasi itu bagian dari manajemen kegawat daruratan bayi dan anak, gitu ya. Pada anak, kegawatan itu suatu kondisi yang harus segera ditangani. Pada anak agak sedikit berbeda sama dewasa. Jadi kalau yang namanya kegawatan itu betul-betul harus segera ditangani, situ ibaratnya, karena kalau terlambat sedikit saja kadang bisa menyebabkan pasiennya jatuh atau masuk ke dalam kondisi kritis. Kalau udah kritis, dia bisa menyebabkan morbiditas yang berat ya, bisa menyebabkan kecacatan permanen ataupun kematian. Nah, jadi kita harus bisa mengenali kondisi kegawatan merupakan suatu kegawatan pada pasien anak. Terutama nanti di tingkat pelayanan primer ya. Nah, itu terkadang pada pasien anak, kan anak ini rentangnya luas ya, dari usia 0 sampai 18 tahun. Jadi ada rentang yang cukup luas, ada beberapa fase, ada fase neonatus, fase infant, fase apa namanya toddler atau preschool, kemudian school, teenager. Nah, jadi itu pada fase-fase itu keadaan fisiologis anak berbeda-beda. Nah, jadi itu kenapa kalau anaknya besar mungkin sudah lebih seperti dewasa, cuma kalau pada anak kecil, nah itu yang mungkin berbeda gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang tidak mudah gitu mengidentifikasi bahwa ada suatu kegawatan pada pasien anak. Dan oleh karena itu dikembangkanlah suatu tools gitu ya, satu perangkat penilaian yang membantu untuk memudahkan dan juga bisa dilakukan secara cepat untuk menentukan situasi kegawatan pada pasien anak. Toolsnya atau perangkatnya itu dinamakan, kalau di bahasa Indonesia kan segitiga gawat anak atau SAGA gitu. Dan sistem scoring-nya disebut SADEWA. Kalau di bahasa Inggrisnya PAT, Pediatric Assessment Triangle. Gitu. Jadi dalam manajemen kegawat daruratan anak apa aja? Pertama, identifikasi kalau memang ada kegawat daruratan akan diberi bantuan hidup dasar, kemudian diperlukan bantuan hidup lanjut, stabilisasi, baru kemudian pasiennya ditransportasi ke layanan yang lebih lengkap lagi. Triase, nah ini triase ini adalah
bagian di galeri IGD ya, barat kata pintu masuknya unit gawat darurat. Di sini tempat memilah, jadi pasien itu dipilah berdasarkan kegawat daruratannya saat pasien itu datang. Ada 3 zona, secara umum ada 3 zona, merah, kuning, hijau. Kalau merah berarti ada gawat dan darurat yang sifatnya mengancam nyawa, harus ditata laksana segera. Nah, di sini yang dilakukan resusitasi. Ya, di zona merah ini biasanya dilakukan tindakan resusitasi. Kalau kan kuning itu ada gawat tapi tidak darurat. Jadi dia tidak mengancam jiwa tapi mengancam fungsi. Nah, jadi tidak life threatening tapi dia lebih menyebabkan morbiditas ya, kecacatan permanen biasanya ujungnya seperti itu. Kalau zona hijau itu tidak ada kegawat daruratan, jadi bisa dilakukan secara prosedural ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, baru tata laksana. Nah, jadi ini yang tadi yang dimaksud dengan segitiga gawat anak atau pediatric assessment range. Jadi segitiga penilaian anak gitu ya, pasien anak. Ada 3 hal, 3 komponen yang kita nilai. Jadi ini hanya mengandalkan observasi dari inspeksi saja, jadi dengan mengamati saja ya, belum melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi hanya observasi atau inspeksi dengan memperhatikan 3 hal, 3 komponen, appearance, tampilan, usaha nafas, dan sirkulasi kulit. Kita udah bisa mengelompokkan pasien tersebut kira-kira ini mau masuknya ke zona mana, zona merah, hijau, zona merah, kuning, atau hijau, seperti itu. Ada 3 komponen, tampilan, appearance, kemudian circulation. Appearance atau tampilan, apa yang kita lihat di situ, yang kita lihat bagaimana tonus anak tersebut, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bisa ditenangkan atau tidak, apa yang membuat dia menjadi nyaman, kemudian bagaimana tatapan matanya, seperti itu ya. Kemudian apakah pasien menangis atau menimbulkan suara yang appropriate responnya terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu hal-hal yang kita nilai dari tampilan atau appearance ya, tampilan anak. Ini kan semua dengan observasi, tidak dengan pemeriksaan fisik yang lain. Kemudian komponen yang berikutnya ada usaha napas. Kita lihat apakah ada apa aja hal-hal yang kita lihat, yang kita nilai dari upaya napas. Pertama kita lihat apakah usaha napasnya meningkat atau tidak. Ada peningkatan upaya napas atau tidak. Karena kalau ada peningkatan upaya napas, artinya dia berusaha lebih keras untuk bernafas, ya berarti ada masalah di sistem pernafasan. Itu sederhana seperti itu. Kita bisa lihat dia usaha napasnya meningkat dari mana? Dari digunakannya otot-otot bantu nafas. Jadi dari mulai kita lihat ada napas cuping hidung, ya ada retraksi, kemudian ada posisi tertentu, apakah posisi yang abnormal, mungkin tripod position, gitu, atau miring ke posisi tertentu. Kemudian ada suara nafas tambahan tidak, seperti stridor, seperti mengorok, ada suara serak. Nah itu tanda-tanda obstruksi, pokoknya ada suara nafas tambahan. Kemudian untuk sirkulasi kulit, nah kita lihat dari warna kulitnya, jadi kita bisa lihat apakah ada sianosis, apakah ada pucat, apakah ada mottling atau kutis marmorata. Nah itu yang harus kita lihat, yang kita nilai dari setiap memeriksa pasien anak, yang meriksa cepat istilahnya seperti itu ya, saganya atau PAT-nya. 3 hal ini yang masing-masing indikatornya atau parameter yang kita lihat, yang kita cari itu ini ya. Nah ini tadi dari appearance, tonus ya, apa yang kita lihat, bergerak aktif apa enggak, atau diam saja, bergerak aktif ke seluruh di semua ekstremitasnya atau enggak. Nah itu seperti itu dinilai semua. Kemudian interaksinya ya, itu sebenarnya keseluruhan dari tampilan ini atau appearance ini itu menilai sebenarnya fungsi dari sistem saraf pusat atau fungsi dari otak. Nah itu secara garis besarnya appearance ini untuk menilai sistem SSP secara cepat. Kemudian upaya napas.
Nah, nih upaya napas apa aja tadi suara napas tambahan seperti mengorok atau stridor ya, suara serak, merintih atau menging. Nah, itu kita nilai ada atau tidak. Posisi tadi yang saya bilang ya, posisi tertentu. Yang lainnya saya rasa sudah cukup jelas. Head bobbing itu nafas yang kepalanya seperti manggut-manggut. Mungkin belum pernah lihat kali ya. Nanti kalau udah di rumah sakit bisa lihat. Nanti dari keseluruhan dari ketiga komponen itu, tadi dari tampilan, upaya napas, sirkulasi. Kalau ketiga-tiganya normal, semua pertanyaan tadi jawabannya tidak, berarti kan pasien dinyatakan lempar ya tadi. Sampai mana tadi ya? Sampai sampai kesimpulan dari PAT tadi ya. Kalau dia gawat napas, hanya ada gangguan di upaya napas. Tapi kalau sudah ada gangguan juga di sistem saraf pusat atau gangguan kesadaran juga udah terganggu, itu kita udah katakan gagal napas. Kalau yang berat itu bisa mengganggu sirkulasi juga. Jadi sirkulasi bisa normal ataupun abnormal pada gagal napas ya. Kalau yang gangguan sirkulasi atau renjatan itu tampilannya masih normal, upaya napas juga normal, hanya sirkulasi aja yang abnormal. Tampilan kalau yang udah, jadi shock itu ada shock terkompensasi, ada shock dekompensasi. Kalau dia shocknya masih terkompensasi, itu tandanya adalah appearance-nya normal, masih kesadaran masih bagus. Nah, jadi kesadaran masih bagus itu berarti shocknya masih terkompensasi. Tapi kalau udah gangguan kesadaran, anak udah mulai ngantuk-ngantuk, misalnya itu sudah masuk ke shock yang dekompensasi. Nah, itu bedanya di situ ya. Artinya kalau udah terganggu kesadarannya, SSP-nya juga udah terganggu, itu artinya udah berat. Nah, kalau ada gangguan memang murni di sistem saraf pusat atau metabolik, itu yang terganggu hanya appearance-nya saja atau kesadarannya aja. Upaya napas sama sirkulasi itu masih normal. Tapi kalau ketiga-tiga hal ini tidak normal, ini berarti sudah terjadi gagal jantung paru. Nah, di sini yang harus dilakukan pada pasien-pasien seperti ini yang harus kita lakukan resusitasi segera. Ya. Nah, ini tadi zona-zonanya ya, yang zona hijau yang hanya kalau stabil semua. Kalau yang ketiga-tiganya abnormal itu zona merah, zona resusitasi. Kalau yang diantaranya berarti itu masuk ke kuning, harus perlu tindakan segera. Upaya koreksi segera istilahnya, koreksi. Kalau ini masih kita dinilai lebih lanjut, di mana
masalahnya kita lakukan koreksi. Tapi kalau yang merah ini namanya resusitasi. Ini untuk tata laksananya nanti bisa dibaca ya. Jadi di bawah juga akan dibahas juga. Nah ini saya coba rangkum lah penyebab henti kardiorespiratorik pada anak. Jadi henti jantung nafas pada anak. Kira-kira penyebabnya itu ya. Beda sama orang dewasa. Jadi kalau pada anak itu cepat peka sekali sistem kardiovaskulernya ya. Jadi kalau ada gangguan oksigenasi saja, apapun penyebabnya, itu udah bisa menyebabkan henti jantung. Jadi bisa karena memang sumbatan nafas, sumbatan jalan nafas, ya obstruksi baik parsial maupun total. Atau depresi nafas karena memang pengaruh obat mungkin, atau memang ada masalah di sistem saraf pusat, atau misalnya dehidrasi ataupun perdarahan. Nah, itu kehilangan cairan baik vaskuler maupun baik darah, komponen darah maupun bukan komponen darah. Atau maldistribusi cairan, misalnya pada DSS ya, ada shock syndrome, dengue shock syndrome. Nah, itu semua bisa memicu nih, misalnya kalau sumbatan nafas nih penyebabnya ya. Nah, ini bisa menyebabkan gagal nafas. Ini aja udah bisa langsung menyebabkan gagal nafas. Dan ini tidak perlu waktu lama. Ya, misalnya kejang lebih dari 30 menit aja pada anak bayi kecil itu sudah bisa menyebabkan gagal nafas. Kehilangan cairan juga, dehidrasi, diare yang masif atau muntah profuse itu bisa udah menyebabkan dehidrasi berat, bisa menyebabkan gagal sirkulasi, itu juga bisa menyebabkan henti jantung. Dan ini semua tidak makan waktu lama ya biasanya, karena kalau misalkan kehilangan cairan, tubuh anak kan berat badannya berapa, nggak volume cairan intravaskuler, volume cairan di tubuhnya itu nggak sebanyak orang dewasa. Jadi kalau dia kehilangan sudah 10% atau 15% aja udah mengganggu hemodinamiknya. Itu ya. Resusitasi sendiri, resusitasi pasien anak, resusitasi itu ada resusitasi jantung paru, ada resusitasi cairan, ada resusitasi neonatus. Jadi maksud resusitasi itu mengembalikan kembali suatu tindakan prosedur medis yang dilakukan segera untuk mengembalikan fungsi jantung, paru, gitu ya, ataupun sirkulasi. Nah, di sini yang kita bahas adalah resusitasi jantung paru. Jadi apa itu resusitasi jantung paru? Pertolongan pada henti jantung. Jadi tujuannya untuk mengembalikan sirkulasi supaya oksigenisasi di tubuh itu kembali berjalan, kembali mengalir, terutama ke organ-organ vital ya, jantung, paru, otak, organ vital lainnya seperti ginjal gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan resusitasi jantung paru. Ada 2 fase, ada bantuan hidup dasar, kemudian ada bantuan hidup lanjut. Perbedaannya hanya di alat yang digunakan, alat bantu yang digunakan. Kalau bantuan hidup dasar hanya menggunakan alat bantu yang lebih sederhana, kalau bantuan hidup lanjut sudah ada tindakan lebih invasif lagi. Nah, ini untuk alurnya bantuan hidup dasar pada pasien anak gitu ya. Pertama kita nilai adalah kesadarannya dulu. Mungkin sama lah kayak bantuan hidup dasar pada dewasa juga sama. Yang dinilai adalah mengevaluasi kesadaran. Anak sadar atau tidak. Kalau kita temui anak tidak sadar, tidak respon, ada prinsipnya yang harus dilakukan. Kalau di sini disebut dengan pendekatan hati, pertama kita hubungi bantuan, kemudian kita mengamankan diri si rescuer-nya dan juga lingkungan, dan juga memastikan pasien dalam kondisi yang aman. Baru investigasi cepat, jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. PAT-nya tadi dipakai di sini juga. Ya, yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang dinilai, baru kita nilai, lihat ada yang awalnya ini kita bisa mungkin pernah dengar ya, look, listen, feel, lihat apakah ada upaya bernafasnya apa enggak. Gitu. Lihat dadanya mengembang atau tidak.
atau kalau sambil dirasakan ada hembusan nafasnya apa enggak. Jadi ada 3 komponen yang penting yang di awal dinilai. Airway itu jalan nafasnya, breathing pernafasannya, usaha nafasnya, kemudian sirkulasi, ya, hemodinamiknya. Kalau airway pastikan prinsipnya adalah di airway kita membuka jalan napas. Jadi jalan napasnya paten dari hidung sampai, mau kita pastikan dari mulai hidung sampai ke trachea sampai ke bronkus itu kebuka. Kemudian kalau breathing usaha napas. Kalau pasiennya tidak bernapas, kita beri bantuan napas. Prinsipnya begitu. Kemudian sirkulasi nadi teraba atau enggak atau tanda kehidupan yang lain. Kalau semuanya tidak, nah baru itulah indikasinya kita lakukan resusitasi jantung paru. Ini saya jelasin satu-satu. Pertama penilaian kesadaran tadi ya. Pertama kita menilai kesadaran. Cara cepat menilainya dengan skala AFPU. Ya. A, alert, V, verbal, P, pain, U-nya unresponsive. Artinya alert itu dia sadar. Ini sadar penuh. Dia berinteraksi dengan tepat sesuai dengan stimulasi yang diberikan ke pasien tersebut. Intinya dia bisa merespon dengan tepat. Kalau misalnya verbal, dia masih bisa dia merespon dengan suara. Ya, bisa appropriate, bisa juga nggak appropriate. Misalnya bingung, tapi dia respon dengan suara. Kalau nyeri, suara tidak respon, tapi dengan nyeri dia respon, diberi rangsang nyeri gitu ya. Bisa appropriate, bisa juga nggak appropriate, bahkan mungkin respon yang patologis dengan postur-postur tertentu. Itu artinya dia kesadarannya levelnya di pain. Kalau yang unresponsive, nggak ada respon mau sama sekali terhadap semua rangsangan. Jadi kalau misalnya kita simpul, berarti kita udah mulai ke langkah bantuan hidup dasar. Next-nya kita lakukan pendekatan hati tadi. Ya, mencari bantuan, amankan rescuer-nya, kita, lingkungan, pasiennya, kemudian kita investigasi ABC. Nah, kemudian kita mulai melakukan membuka jalan napas atau airway. Gitu. Airway kita posisikan pasiennya, jadi airway jalan napas itu pasiennya diposisikan dengan posisi yang baik untuk membuka jalan nafas, itu namanya dengan posisi sniffing ya. Mungkin gambarannya seperti ini. Jadi semi ekstensi sih sebenarnya, semi ekstensi. Kalau pasiennya tidak sadar, kita lakukan teknik head tilt chin lift. Jadi kepalanya nih didongakkan sedikit, dagunya diangkat. Itu simultan ya, tindakannya dilakukan simultan sehingga menghasilkan posisi seperti berikut. Jadi hidungnya, puncak hidungnya menghadap ke atas, tapi bukan lubang hidungnya yang ke atas. Kalau lubang hidungnya udah menghadap ke atas, berarti hiperekstensi. Lehernya terbuka. Ya, nah ini hidungnya, telinga ini tragus. Nah itu sejajar ya, sejajar garis lurus. Seperti ini posisinya, namanya posisi semi ekstensi. Ini sebenarnya kalau pada bayi kecil nih kita beri ganjalnya di bahu dan leher, bukan di belakang oksipital ya, tapi makanya kalau pada pasien anak kecil itu kita beri ganjal itu di leher dan bahu. Nah, kalau kita curiga ada cedera servikal, nggak boleh kita lakukan manuver ini, head tilt chin lift ini, tapi dilakukan dengan manuver jaw thrust. Jadi dibuka rahangnya, ya, rahangnya didorong ke bawah, kemudian dimajukan. Seperti itu, angus mandibulanya. Namanya jaw thrust. Itu pada pasien yang dicurigai ada cedera servikal. Kalau ada cedera servikal, nggak boleh dilakukan manuver head tilt chin lift ya. Nah, kemudian apa yang kita nilai? Kita nilai apakah jalan nafasnya ada sumbatan atau enggak. Paten atau ada, paten itu maksudnya terbuka. Paten atau obstruksi. Kemudian kita nilai juga apakah patensinya tadi bisa dipertahankan atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa dipertahankan, bisa penurunan kesadaran lidahnya. Kalau anak kecil
ukuran lidah itu dibandingkan dengan rongga mulut itu relatif besar, beda sama orang dewasa. Ya, perbandingan ukuran ukuran lidah dengan luasnya rongga mulut itu pada anak itu lebih besar. Jadi maksudnya lidahnya lebih memenuhi rongga mulut. Jadi kalau dia nggak sadar itu udah bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas. Jadi kalau misalnya kira-kira pasien tidak sadar, ini kita untuk mempertahankan patensinya. Memang misalnya kita tidak temukan adanya benda asing ataupun muntahan atau yang lain bersih, tapi kalau anak tidak sadar itu diberi bantuan penyangga jalan napas, bisa dengan orofaring gitu ya, orofaringeal airway. Kemudian selain itu setelah airway kita pastikan paten atau tidak, kemudian patensinya bisa dipertahankan dengan baik atau enggak. Kita juga menilai selanjutnya usaha nafasnya, adekuat atau enggak, usaha nafas, bernapas enggak nih anaknya. Kemudian kalau dia bernapas, adekuat apa enggak. Nah itu kalau dia enggak adekuat, apnu, enggak bernapas sama sekali, atau masih ada usaha napas tapi satu-satu, namanya gasping. Jadi udah napas satu-satu itu namanya gasping. Nah jadi kalau misalnya kita temukan anak nggak sadar, tapi usaha napasnya baik, adekuat normal gitu ya, frekuensinya sesuai dengan umurnya, tidak ada retraksi, tidak ada pola napas yang abnormal, pasien kita posisikan dengan posisi recovery seperti ini. Jadi pasiennya dimiringkan ke salah satu sisi, ekstremitas bawah dengan lengan atas itu ditekuk. Ini tangannya ditaruh di bawah pipi, yang lengan sebelahnya itu diluruskan. Tujuannya supaya mencegah aspirasi, gitu ya. Kalau misalnya ditemukan pasien tidak bernapas ataupun gasping ataupun nggak adekuat, misalnya sianosis, sudah pasiennya walaupun bernapas tapi dia sianosis, kita langsung berikan namanya bantuan napas atau rescue breath sebanyak 5 kali. Tanpa menilai nadi segala macam, enggak. Itu langsung kita berikan bantuan nafas sebanyak 5 kali dengan menggunakan back valve mask. Jadi dengan bagging ya. Dengan ambu bag atau balon resusitasi. Satu bantuan nafas itu diberikan setiap, jadi 3 detik satu bantuan nafas. Gitu. Sebanyak 5 kali. Yang paling digunakan secara umum lini awal itu menggunakan ini back valve mask. Kita biasanya bilangnya ambu bag ya, ambu bag. Itu dihubungkan dengan oksigen nanti. Itu bisa dilakukan dengan 1 penolong atau 2 penolong. Kalau dia idealnya 2 penolong. Jadi 1 khusus mempertahankan posisi meshnya. Nah 1 lagi mompa. Ini paling ideal yang seperti itu. Kalau misalnya pasien dicurigai infeksius, nah itu juga harus sebaiknya dengan 2 penolong. Jadi 1 khusus pegang maskernya, sungkupnya atau meshnya tadi, yang 1 mompa. Tapi kalau seandainya hanya ada 1 penolong, berarti dia menggunakan metode cara memegang meshnya atau sungkupnya itu seperti C-clamp ya, jadi seperti huruf C. Jari jempol dan telunjuknya menahan sambil menekan ke bawah, jari yang 3 diletakkan di mandibula, bukan di leher ya, tapi di mandibula. Kemudian yang harus diperhatikan juga sungkupnya harus sesuai dengan ukuran wajah pasien ya. Prinsipnya harus menutupi hidung dan mulut, nggak boleh sampai ke mata, nggak boleh juga lewati dagu gitu. Dan yang dinilai adalah pengembangan dada. Jadi saat kita memberikan bantuan nafas yang awal tadi, yang rescue breath tadi, itu kita sambil melihat dadanya ngembang apa enggak. Kalau 1 kali pompa, 2 kali pompa dada enggak ngembang, terus harus segera langsung diperbaiki posisi kepala pasien, ya mungkin ketekuk, atau enggak ideal lagi posisinya atau airway-nya, makanya
itu simultan. Jadi sambil dipompa, sambil dinilai, begitu kita melihat dada nggak mengembang atau mengembang hanya sedikit, itu semua harus langsung kita cari, langsung segera dikoreksi di mana kira-kira masalahnya. Ini gambarannya ya, kurang lebihnya nih. Kalau yang satu penolong dia pakai C-clamp ya, jempol dan telunjuknya yang pegang sungkup, jari yang lain diletakkan di bawah mandibula, bukan di leher ya. Kalau di leher nanti malah menekan jaringan lunak di sini, malah menekan jalan nafas. Ini kalau dengan dua penolong, nah ini yang saya bilang tadi ya, balon mengembang sendiri, ini balon mengembang sendiri, ini reservoirnya, ini selang oksigen ya, ke sumber oksigen. Nah, ini sungkupnya. Ini kalau dua penolong, teknik dua penolong, satu khusus megang, memastikan sungkupnya terfiksasi dengan baik, nggak ada kebocoran, yang satunya nanti akan memompa. Seperti itu. Kemudian setelah kita memberikan 5 bantuan nafas, kita nilai apakah ada tanda-tanda kehidupan. Apa tanda-tanda kehidupannya? Apakah anaknya batuk misalnya, apakah bergerak, atau memang muncul nafas spontan. Kalau sudah kita beri 5 bantuan nafas tadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan, kita langsung segera lakukan resusitasi jantung paru. Kalau di tempat kita tersedia EKG, langsung dipasangkan monitor EKG sebelum kita memulai resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru dilakukan dengan rasio 15:2. Ini 15 kompresi dada, 2 bantuan nafas. Ada beberapa teknik kompresi dadanya, bedanya ya pada bayi dan anak. Kalau bayi itu titik kompresinya, bayangkan ada garis intermame, garis imajiner, nah itu satu jari di bawah garis imajiner intermame. Kalau pada anak di bawah sternum, sepertiga bawah sternum. Kalau pada bayi bisa dengan 2 ibu. Nah, ini dengan teknik 2 ibu jari. Jadi ibu jarinya yang di titik kompresi, sementara 4 jari yang lain melingkari dadanya ya di belakang. Itu dengan teknik 2 ibu jari. Kalau yang menggunakan teknik ini 2 tangan, jadi 2 ibu jari begitu ya. Ini tangan yang 4 di belakang melingkari dada bayi. Ya biasanya pada bayi kecil. Nah, kalau menggunakan 2 jari, nah itu pastikan pasiennya di tempat yang keras, rata. Kalau enggak, satu tangan penolong itu ada di bawah punggungnya bayi, yang tangan satunya lagi menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Di titik yang tadi, di titik kompresinya. Jadi bisa dengan begini, atau dengan tekniknya dengan 2 tangan atau 1 tangan. Pastikan di tempat yang keras dan rata. Ini kalau pada bayi. Nah, kalau pada anak, bisa dengan titik kompresinya tadi di sepertiga bawah sternum, bisa dengan 1 tangan, atau bisa juga dengan 2 tangan. Prinsipnya adalah ini harus tegak lurus ya, bahu tegak lurus dengan telapak tangan. Jadi yang ditempelkan di titik kompresi itu adalah telapak tangannya. Seperti itu. Saya teknik tergantung juga sih, nanti relatif juga, ini tergantung dengan anaknya besar kecil, nanti si rescuernya juga besar atau kecil gitu ya tenaganya. Nah, kalau besar badannya, tenaganya besar, mungkin dengan 1 tangan. Kalau yang rescuernya juga tidak terlalu besar, ya tenaganya juga nggak ini, mungkin akan lebih efektif kalau pakai 2 tangan. Seperti itu. Posisinya seperti ini ya, di samping pasien, di antara bahu pasien, jadi antara kepala. Sebenarnya ini agak geser ke atas lagi ya. Prinsipnya melakukan BHD adalah yang high quality CPR. High quality CPR itu apa?
push hard dan fast, cepat ya. Menekannya harus kuat dan juga cepat. Seberapa kuat kita menekan gitu ya. Kalau pada prinsipnya adalah harus sampai paling tidak 1/3 diameter antero-posterior rongga dada. Atau kalau misalnya pada bayi 4 cm, pada anak 5 cm. Tapi secara umum yang kita bilangnya 1/3 diameter antero-posterior rongga dada. Dengan kecepatan 100 kali per menit, sedapat mungkin 100 kali per menit. Kemudian diberikan waktu recoil yang cukup. Jadi jangan tekan-tekan terus, tapi ada kita push, kemudian kita lepas. Dan itu timingnya harus tepat ya. Jadi ya ini memang harus berlatih. Mungkin saya rasa ini nanti ada lab skill-nya. Ya, jadi harus ada waktu dia recoil yang sempurna supaya venous return-nya juga bagus, balik darah yang balik lagi masuk ke jantungnya juga cukup. Karena kalau kita terlalu nge-push, nggak dikasih waktu recoil, nggak efektif juga. Kemudian prinsipnya lagi dilakukan resusitasi dengan minimal interupsi, jadi nggak berhenti. Maksudnya jangan diinterupsi gitu ya. 15-2 itu dilakukan 5 siklus, baru kemudian dinilai ulang. Kemudian kita masuk ke intubasi. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya ada respon, tapi belum adekuat, atau jantung udah muncul kembali, tapi nafas spontan belum ada, artinya kan akan terus diberikan bantuan nafas ya. Ventilasi diberikan VTP, ventilasi tekanan positif. Itu kan kalau lama nggak bagus juga. Jadi kalau memang akan diperlukan ventilasi tekanan positif yang lama, dan di sini udah indikasi kita lakukan intubasi endotrakeal. Jadi intubasi endotrakeal itu adalah memasukkan, jadi prinsipnya adalah mempertahankan jalan nafas juga. Mempertahankan jalan nafas tetap terbuka, airway-nya paten, dengan cara memasukkan pipa endotrakeal melalui mulut masuk sampai ke trakea. Seperti itu. Kalau sudah dilakukan intubasi, itu akan juga mengurangi resiko terjadinya aspirasi cairan lambung. Itu lebih aman ya, karena kalau pasien tidak sadar, kemudian kita melakukan resusitasi jantung paru, nah itu resiko terjadinya aspirasi besar. Selain itu juga harus dipasang nasogastric tube untuk mengurangi distensi pada lambung. Nah, kapan kita melakukan intubasi, ya, kapan kita menggunakan pipa endotrakeal, itu kalau misalnya memang ada gangguan kontrol nafas pada gangguan sistem saraf pusat, atau ada obstruksi jalan nafas, baik secara anatomik maupun secara fungsional, atau hilangnya refleks. Biasanya juga pasien dengan penurunan kesadaran ya, yang penurunan kesadaran yang berat, misalnya udah yang sopor ke bawah atau koma gitu. Usaha napas yang berlebihan, misalnya ada distress napas berat gitu ya. Kemudian paru-paru yang kolaps yang perlu PEP yang tinggi. Atau tadi nih pasien dengan tidak ada napas sama sekali, tapi jantung bagus. Jadi diberikan ventilasi mekanik tekanan positif. Ataupun pasien yang akan ditransport, yang dikhawatirkan sulit untuk mempertahankan jalan napas tetap terbuka, itu juga indikasi kita melakukan intubasi. Dan saat melakukan intubasi apa aja yang harus diperhatikan? Ada hal penting di sini yang diperhatikan adalah pertama pipanya sendiri, pipa ETT-nya, kemudian laringoskop yang mau kita gunakan, bilahnya, kemudian kateter penghisap. Ada tabel ukuran laringoskop, diameter pipa ETT, dan juga panjang pipa ETT beserta ukuran kateter penghisapnya atau suctionnya ya. Berdasarkan umur. Jadi ini semuanya berdasarkan umur. Pada neonatus ya yang kurang bulan,
pada neonatus cukup bulan gitu, beda-beda ya. Ini laringoskop. Laringoskop itu alat yang digunakan untuk membantu kita menginsersi ETT. ETT kan dimasukkan ke ke celah di antara pita suara. Nah, ini pemandunya pakai laringoskop. Ada yang bilahnya lurus atau miler, biasanya disebut miler. Ada yang bilahnya melengkung atau yang biasanya disebut juga Macintosh, gitu ya. Kalau bilah yang sekarang udah lebih maju lagi teknologi, ada namanya video laringoskop, gitu ya. Jadi kita nggak, kalau yang ini kan mata langsung melihat view ya, secara aku kita mata langsung melihat langsung. Kalau ini dipandu, jadi kita nggak mesti muka kita nggak mesti di depannya mulut pasien betul, kita tinggal lihat ke monitornya. Ini sekarang udah lebih maju lagi ya. Jadi ini pita suara. Nah, ETT itu dimasukkan di sini, di antara pita suara. Kalau kita boleh menginsersi ETT kalau kita sudah bisa kalau ini sudah tervisualisasi dengan baik seperti ini, baru kita boleh insersi. Karena harus pasti dulu masuk celah pita suaranya harus sudah tervisualisasi. Karena kita masukkan saat dia terbuka. Karena kan namanya ini bisa bernapas, tutup, ada saatnya dia menutup, ada saatnya dia membuka. Jangan dia menutup kita paksa insersi, nanti cedera pita suaranya. Jadi pastikan dalam kondisi terbuka. Jadi harus tervisualisasi dengan baik, nggak boleh ngira-ngira gitu ya, nggak boleh ya. Nah, kalau yang lurus kapan kita gunakan? Yang lurus itu biasanya pada bayi kecil, pada neonatus. Kalau yang kurang bulan tadi ukurannya 0, kalau yang cukup bulan 0,0. Kalau bilah lurus, dia memang langsung mengangkat epiglotis sampai nampak plika vokalis. Keuntungannya mengurangi cedera plika vokalis. Tapi dia lebih sering menyebabkan stimulasi vagal atau vagal refleks, sehingga bisa menyebabkan laryngospasme ataupun bradikardi. Kalau yang Macintosh, yang lengkung, itu dia diletakkan ujungnya nanti di valekula. Jadi bukan epiglotis diangkat langsung, tapi valekulanya yang diangkat, sehingga epiglotisnya juga akan ikut terangkat, sehingga plika vokalisnya bisa kelihatan. Itu cara penggunaannya. Apalagi yang harus kita perhatikan, yang pastikan laringoskopnya berfungsi dengan baik, itu lampunya nyala. Lampunya itu di ujungnya itu ada lampunya ya. Di ujung sini nih, ini lampu nih. Nah, ini lampunya. Ini lampu. Jadi pastikan lampunya hidup, sebelumnya udah pastikan hidup, kemudian erat ya. Jangan longgar, nanti malah masuk ke dalam trachea, bahaya. Kemudian gunakan ukuran bilah yang sesuai. Kemudian yang diperhatikan juga pipa ETT-nya itu sendiri, ukurannya harus penting, harus pas. Penting sekali memastikan ukurannya pas supaya kalau kebesaran dia menekan trachea, jadi bisa terjadi edem dan pita suara juga. Kalau dia terlalu kecil ya bocor, maksudnya tekanannya nanti nggak maksimal kalau ada kebocoran. Settingan ventilator kita nanti bisa nggak pas. Nah, ini perkiraan ukuran ETT. Jadi ETT itu ada balon, ada yang ada balon. Saya nggak nyari gambarnya. Nanti boleh di searching aja ETT tanpa balon sama ETT ada balon. Kalau ETT yang tanpa balon atau istilahnya ETT non-cuff, kita biasanya bilangnya ETT non-cuff. Nah, ini ada rumusnya, ukurannya gitu ya. Untuk anak di atas tahun tuh kira-kira begini hitung-hitungannya. Saya bagi 4 tambah 4. Kalau untuk panjangnya bagi 2 tambah 5 tambah 12. Kalau kita masuknya lewat oral ya, orotrakeal. Tapi kalau dari nasotrakeal ditambah 15. Kalau neonatus biasanya tergantung, bukan biasa, itu dari berat badan lagi. Tapi pada umumnya kisaran 2,5 sampai 3,5. Kalau yang dengan balon
lebih kecil sedikit. Kalau ini ditambah 4 kali ditambah 3,5. Tapi biasanya lebih dihindari dengan penggunaan balon karena balon bisa menyebabkan penekanan pada trachea. Kalau pada penggunaan yang jangka panjang itu bisa bikin kayak semacam apa ya? Kalau dia lama ketekan nanti dia selain edem, kita salah juga edem, tracheanya itu sendiri karena trachea kan tulang rawan ya. Kalau pada bayi kecil nanti bisa ada apa namanya? Tulang rawannya apa namanya itu kelainan, bukan kelainan ya. Penekanan yang lama bisa bikin bukan kayak nekrosis tapi semacam itulah. Jadi bisa jadi BPD gitu. Displasia. Nah, lebih tepatnya jadi displasia karena kan bayi kecil masih terus bertumbuh nanti dia bisa menyebabkan displasia pada tracheanya. Jadi pada bayi kecil dihindari penggunaan ETT yang dengan cuff. Pada bayi malah pada neonatus sama sekali nggak boleh. Selain itu, selain ETT, apalagi selain laryngoskop, ETT ada namanya introducer atau kan ETT itu dari bahan karet ya, jadi itu lembut, ada pemandunya dengan stilet atau namanya introducer yang dimasukkan ke dalam pipanya. Gitu. Jadi sebagai pemandu memudahkan kita saat insersi ETT ke celah pita suara. Kemudian konektor, kalau konektor ini ujungnya ETT dihubungkan dengan balon resusitasi ataupun dengan ventilator. Tuna magil ini alat tambahan. Ini kalau kita menggunakan menginsersi ETT-nya lewat hidung. Tapi kalau lewat oral tidak menggunakan tuna magil ini. Prosedurnya pertama menggunakan laryngoskop ya. Kalau yang lurus tadi kita letakkannya di epiglotis, kalau yang lengkung di valvula. Nanti boleh dicari ya videonya ya, saya belum sempat cari videonya yang bagus. Kayaknya ini lebih nanti kalau di lab skill ini saya ngomong secara proseduralnya. Ya, kalau yang lurus kita gunakan pada neonatus atau pada bayi kecil. Kalau yang lengkung Macintosh kita biasanya pada anak yang lebih besar. Kemudian kita bersihkan jalan napas dulu dengan katet dengan suction ya. Sudah bersih, kelihatan, tervisualisasi pita suaranya, baru kita masukkan ETT-nya. Seberapa dalam? Di ETT itu di ujungnya ada tanda, ada garisnya. Nah, kita letakkan, masukkan ETT-nya, nanti tanda hitam, garis hitam itu tepat di setinggi dengan pita suaranya. Seperti itu. Kalau yang pakai cuff-nya posisinya nanti masuk tepat dia ada di bawah pita suara. Selain itu kita juga lihat pengembangan dadanya ya. Setelah kita insersi, sebelum kita fiksasi, kita hubungkan dengan balon resusitasi tadi kita pompa, sambil kita lihat gerakan dinding dada, sambil kita dengarkan juga suara napasnya, apakah simetris kanan dan kiri gitu ya. Kalau misalnya terjadi tidak simetris, mungkin terlalu dalam, kita tarik sedikit, sambil kita perhatikan. Jadi yang diperhatikan adalah gerakan dada dan suara napas. Jadi harus pakai stetoskop. Mulai dari apex, medial, basal, semua lapangan kita pastikan simetris suara napasnya kanan dan kiri. Kalau sudah oke, udah simetris, gerak dada baik, suara napas simetris, baru kemudian pipa ETT-nya tadi difiksasi agar tidak bergeser ya. Bagian tempat di ETT-nya tadi setinggi tepi mulut itu diberi tanda, biasanya dengan benang. Jadi sebelum kita fiksasi diikat dulu dengan benang, dilihat angkanya di berapa. Nah, itu setinggi itu dia ETT-nya di tepi mulut. Jadi kalau seandainya terjadi pergeseran kan bisa kelihatan tuh teridentifikasi kalau ETT-nya bergeser. Setelahnya harus dilakukan ronsen torak untuk melihat apakah ETT-nya
posisinya benar apa enggak. Posisi yang benar adalah ujung ETT-nya tepat di atas karina. Ya, tahu ya karina ya, ingat ya. Nah, ini tadi penggunaan laryngoskop. Ini ada bilahnya ya, bilahnya ini di sini ada baterainya. Pastikan sebelum menggunakan alat ini berfungsi dengan baik, lampunya nyala, baterainya ada ya. Kalau nggak ada baterai nggak nyala. Kalau yang Macintosh, yang lengkung, nah dia ujung bilahnya ini masuknya ke valekula, baru nanti diangkat, gitu ya. Jadi terangkat juga epiglotisnya, seperti itu. Kalau yang Miller yang lurus, itu dia benar-benar di bawahnya mengangkat epiglotisnya, bukan di valekulanya, tapi memang epiglotisnya diangkat. Ini arahnya ke arah sana ya. Ini juga tuasnya kita angkat ke sana. Bukan dijungkit, bukan di ini kemari, bukan, tapi ininya kita angkat ke sana. Angkat ke sana arahnya. Jadi memang benar-benar diangkat epiglotisnya. Bukan dijungkit. Kalau jungkit nanti bisa cedera. Nah, ini ya. Ini yang Macintosh di valekula. Dengan kita mengangkat tuasnya ke arah sini, ke arah atas. Ini nanti valekulanya, ini epiglotisnya juga akan terangkat. Nanti pita suara yang di sini kelihatan. Kalau ini memang epiglotisnya yang diangkat langsung, dijepit langsung diangkat. Yang paling beresiko vagal yang ini ya. Cuma kalau bayi kecil biasanya resikonya lebih kecil juga. Makanya kalau mau intubasi ada premedikasi yang harus dipersiapkan. Jadi pasiennya juga dilakukan premedikasi dulu, oksigenisasi 100% selama kurang lebih 5 menit, baru kita mulai melakukan pasiennya nih dalam kondisi napasnya nggak adekuan, nggak napas, atau bahkan mungkin kita ulang-ulang sampai 5 menit, ya 5 menit dia hipoksia, nanti malah sequelae-nya ke otak malah jelek. Jadi kalau misalnya 1 kali upaya gagal, kita oksigenisasi dulu, kita bagging dulu, kita beri ventilasi dulu selama 5 menit, baru kita coba ulang lagi, seperti itu. Nah, ini kalau dia nggak tepat ya posisinya, ini yang paling ideal posisinya seperti ini. Jadi terbuka jalan nafasnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ini prosedur resusitasi dan intubasi. Diskusikan. Saya kasih waktu, silakan. Karena ini semester 6 udah nggak ngerti deh saya. Ini sistemnya blok ya soalnya ya. Ketua kelasnya mana? Saya, dokter. Siapa ketua kelasnya? Izin saya kelas A, dokter. Ada berapa kelas? Ada 2, dokter. Ada Ya. Oh, izin saya, dokter. Siapa? Noval. Iya, dokter. Novel. Kalau yang A, Johannes. Kita semua lengkap ya? Kita cek lagi. Ini blok 6 ini tentang apa ya?
Diarik dan ilmu kesehatan anak dokter. Neonatologi childhood. Blok 6 tentang apa? Ini 6A apa 6B? 6 CD dokter. C dan D, dok. Oh, 6D. Tentang ilmu kesehatan anak sama geriatri. Iya benar dokter. Nanti ada lab skill-nya nggak? Ini BHD nih. Ada lab skill-nya nggak? Nggak tahu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan jelas atau malah bingung sama sekali? Ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan silakan 5 menit. Soalnya ini materinya lumayan ini ya, harus sudah paham dulu ada masalah. Pertama paham dulu fisiologinya ya, fisiologi anatomi ya, pasti anatomi, fisiologi, sistem respiratori dan kardiovaskulernya anak, baru bisa lebih mudah memahami hal yang tadi belum menguasai banget, agak susah juga mungkin ngikutin masalah resusitasi dan intubasi. Makanya kalau emang ada yang mau ditanyakan silakan. Misalnya nggak ngerti nih, dok, saya nggak ngerti di mananya gitu. Coba deh saya coba tanya, acak aja. Fauzi Ramadan. Ini yang muncul di layar saya ini. Coba, resusitasi itu apa? Resusitasi jantung paru tadi apa? Ya, izin dokter, tindakan untuk menyelamatkan nyawa dokter. Tindakan menyelamatkan nyawa, aduh itu mah jawabannya orang awam kali ya. Kamu kan mahasiswa kedokteran, tadi saya udah jelasin. Ada tuh di slide-nya masih. Coba nih yang ada di depan saya nih, siapa nih namanya? Nandita Lubis. Nazil Rizky Nandita Lubis. Nah, silakan apa itu resusitasi jantung paru. Siapa lagi nih? Ada nih. Izin dokter. Izin dokter, mungkin untuk resusitasi jantung paru itu untuk mengembalikan pernapasan sama sirkulasi dokter. Ada lagi yang lain? Tadi baru masih ada slide-nya tuh. Ini udah mau ujian? Belum? Belum dokter, masih minggu kedua. Minggu kedua. Siapa tadi yang mau jawab nih? Saya Dr. Ferry Jonathan, dok. Izin menjawab dokter, perkenalkan nama saya Ferry Jonathan dengan NIM 65 akhirnya dokter. Kalau berdasarkan yang dokter jelaskan tadi, resusitasi jantung paru itu adalah upaya pertolongan pada henti jantung yang bertujuan untuk mengembalikan pernapasan
dan juga sirkulasi agar oksigen dapat mengalir ke jantung, paru, otak, dan juga organ vital lainnya. Nah, dalam resusitasi ini ada 2 fase, dokter. Ada bantuan hidup dasar dan juga bantuan hidup lanjut, dok. Terima kasih, dokter. Nah, ya, terima kasih Ferry. Kamu screenshot ininya ya. Minimal ada usahanya. Jadi upaya tindakan agar oksigenisasi ke organ-organ vital itu tetap terjadi, nggak berhenti gitu. Jadi diberikan bantuan dari luar sampai muncul kembali spontannya, denyut jantung spontannya atau napas spontan. Oke, kalau intubasi apa intubasi? Intubasi apa? Izin dokter. Hmm. Izin jawab dokter, kalau intubasi itu memasukkan atau memberikan alat bantu pernafasan melalui mulut dokter, kalau yang saya tahu melalui bagian epiglotis untuk mempermudah jalur nafas dokter. Ya. Ada lagi yang lain? Ini yang ada di depan saya. Ini tadi yang jawab siapa? Fatul. Iya, izin dokter. Oke, Fatul. Ini ada Willy Federico Sinaga. Nah, jauh dia lagi di San Francisco ini. Apa Willy? Intubasi itu apa? Izin menjawab dokter. Jadi intubasi itu adalah cara untuk mempertahankan jalan nafas supaya tetap terbuka yang dilakukan dengan cara memasukkan pipa ETT melalui mulut. Huh? Gitu. Udah betul, tinggal dikit lagi. Masuk pipa ETT ke melalui mulut ke epiglotis dokter. Trakea dokter. ke trachea, iya. Oke lah. Nanti prosedurnya, detailnya bisa baca lagi ya. Maksud saya paham dulu apa maksudnya intubasi. Paham itu baru next-nya lanjut lagi tahap-tahapannya itu bisa dibaca lagi. Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya saya rasa kuliah kita sore ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham boleh bertanya. WA juga boleh, nggak apa-apa. Ya, untuk materinya nanti siapa ketua kelasnya coba WA saja. Nanti saya share aja. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup pertemuan kita. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dok.